Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada malam hari ini 17 April 2025. Dan nas Alkitab untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini yakni dari kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, yakni ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian nas firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah darah-Mu Tuhan menyelamatkan. Sekali lagi, darah-Mu Tuhan menyelamatkan. Kita ingat tentang kehidupan umat Israel berada dalam perbudakan Mesir, dan dengan tangan Allah yang penuh kuasa, Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Ada 10 tulah yang dilakukan oleh Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Dan pada tulah yang ke-10, Firaun menyuruh orang Israel untuk segera pergi dari tanah Mesir. Tulah ke-10 itu adalah setiap anak sulung, baik manusia maupun hewan, mati. Sehingga tidak ada rumah orang Mesir yang tidak mengalami kematian. Dan akhirnya dengan Musa dan Harun, umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum tulah yang ke-10 itu dilakukan oleh Allah, Allah terlebih dahulu berfirman kepada Musa dan Harun. Di antaranya adalah mereka akan mengambil domba atau kambing yang tak bercela, kemudian darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Dan ini menunjukkan ketika nantinya Allah akan menghukum orang Mesir, ketika melihat ada tanda darah itu, maka ia akan melewatinya. Sehingga tidak ada pemusnahan bagi orang-orang Israel. Tidak ada kematian bagi orang-orang Israel karena tanda darah yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah yang kemudian menjadi perenungan bagi kita tentang darah yang menyelamatkan. Dalam sini, dalam kitab Keluaran ini, darah domba atau kambing yang tak bercela. Dan kalau kita mengingat tentang darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Dan peristiwa itulah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi peringatan, untuk dirayakan, untuk mengenang pembebasan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ada Paskah yang dirayakan, bagaimana Allah melewati setiap rumah-rumah orang Israel yang diberi tanda ada darah yang dibubuhkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, darah Yesus menyelamatkan kita yang mati di kayu salib, dan kita juga merayakan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Kita tidak mengalami maut, kematian yang kekal oleh karena penyelamatan melalui darah Yesus yang sudah ditumpahkan oleh
Oleh karena itu, melalui firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, ketika kita merayakan Paskah, ketika kita mengingat kembali cinta kasih Tuhan dalam Jumat Agung, ini akan mengingatkan kita bahwa kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita, oleh karena itu hiduplah di dalam kehendaknya, hiduplah di dalam jalannya. Ketika kita merayakan Paskah, maka kita menyatakan bahwa hidup kita ada karena kebaikan Tuhan. Umat Israel dibebaskan dari Mesir karena kebaikan Tuhan. Dengan kuasanya yang penuh keajaiban, Ia juga akan senantiasa menyertai kita. Dan kehidupan kita masa kini, kita akan memahami Paskah, kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan jika kita hidup di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Ia melewatkan rumah-rumah orang Israel dengan tanda ada darah yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas, maka Ia memelihara umat Israel dari kemusnahan. Jika ada Tuhan dalam diri kita, maka Ia akan memelihara kita, Ia akan menolong kita, Ia akan menjaga kita. Nyatakan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan hidup di dalam jalannya, dengan hidup di dalam kehendaknya. Bahkan hidup kita ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita sekalian. Besok kita akan bersama-sama beribadah dalam Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanannya, darahnya menyelamatkan. Dan pada hari Minggu Paskah kita merayakan kemenangan, merayakan kebangkitan Tuhan, dan kita pun akan senantiasa menang dengan kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan bersama. Terima kasih darah-Mu menyelamatkan kami. Engkau mati di kayu salib supaya kami tidak hidup dalam maut, tetapi Engkau menginginkan kami memiliki kehidupan yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur dengan hidup di dalam jalan-Mu, dengan hidup di dalam kehendak Tuhan, dan memberi hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Pelihara, jaga, lindungi, dan tuntun kami terus ya Tuhan, sehingga kami hidup di dalam jalan-Mu, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.